tetap ada bahwa yang membesarkan P3 dulu adalah para ulama. Kenapa P3 semakin habis? Karena banyak orang sudah tidak percaya dengan ulama. Hari ini orang itu lebih percaya karo Pak Haji Puri daripada Pak Kiai. Hari ini itu semua partai tidak krisis di P3, Pak. Sehingga tidak ada punjer yang ditemenani. Contoh nggih, kok wong itu percayane karo DPR, itu percayane dengan DPR lomo ta ora. Tapi kalau orang itu percaya dengan kiai itu tidak butuh kiainya nyopo. Dari ini kalah. Kita itu mengikuti metodenya partai-partai yang bukan partai Islam. Sehingga kita ngrombole ning gone DPR lebih sulit Pak Haji Soro kula. Zaman riyen wong gendeli gampang, sageratot kiai mesti santrine kantor. Dari ini berbeda. Ini yang menjadi gambaran kita. Maknanya cara kula membangkitkan Partai Persatuan Pembangunan, kita harus ada idarah para ulama. Torekoh dijalankan, semua hal itu harus dijalankan. Kita uangke para kiai itu untuk ngisi di pengajian-pengajian P3. Kita sarankan BPP harus yang ngisi kiai yang P3, jangan sampai tidak. Jangan sampai kiai hari ini ngisi di WPP ternyata besok dia tidak kader P3. Itu sangat rugi menurut saya. Kalau kedepannya bisa seperti itu, saya yakin orang itu akan bisa menyelesaikan ini. Terakhir dawuhipun Mbah Mun fa'akhodu. Orang-orang dolim itu cara mengambilnya yufarrikunal ummah wa yuharrikunal unsuriyah. Orang-orang dolim itu caranya adalah memecah-mecah umat, kemudian menggerakkan serpihan-serpihan kecil, unsur. Bangun bahasanya unsur, mulai canom-nom ini. Unsuriyah, menggerakkan serpihan-serpihan kecil. Contoh, P3 ini dipecah, AMK kok tukaran kalau GBK. Kemudian GBK disupport, AMK disupport, tukaran terus, tidak selesai. Tidak akan besar, karena yang gerak adalah unsuriyah. Yufarrikunal ummah, ini jangan sampai terjadi. Ini tugas kita bersama Pak Haji. Kalau saat ini pun jarang komen medsos, mari dadekno fitnah, kita menang juga. Yufarrikunal unsuriyah. Wayusirunal atarah. Kemudian dia akan menggerakkan untuk propaganda sesuai dengan unsurnya. Aku lo AMK, aku lo GBK, aku lo iki. Sehingga ketika tidak itu dia tidak mau. Ini tugas DPC cara kula sekali-kali ono ibadah semua banom pahami. Sehingga orang itu tahu iki lho dulurku. Oh iki lho, itu penting karena biar tidak unsuriah. Kemudian wayubasunal ahqad, menjadikan menanamkan sakit hati. Aktun. Goro-goro kita itu fanatik dengan satu unsur kecil menjadikan sakit hati. Wah, iku ora padha aku. Ternyata ini didhawuhipun Mbah Mun. Bainal muslimin, di antara orang-orang Islam. Ini cara mereka tidak mungkin berani bentrok langsung dengan Islam, tapi beliau memecah serpihan-serpihan kecil sebagai bentuk diadu domba sendiri. Maka Mbah Mun pernah dawuh, ojo sampai jadi wedhus. Karena adu domba. Jadi kita diadu niku ojo pengen dadi wedhuse, tapi awake dhewe kudu roh bahwa kita itu diadu domba. Maknanya ini yang paling penting hasil yang saya sampaikan kemarin kalau soal Baubab di dalam Baubab cerita kata dawuh Musa iki sing penting at-tafahum, kudu memahami akidah, nomor loro al ilmu, kudu duwe ilmu ngalim, ngaji penting, tapi tidak harus yang membaca kitab ini kula Pak Haji. Jadi kula niki cuma apa ya sing giri Kang Afif ya. Selanjutnya ngerti gilir Kang Afif. Rasane angel. Jadi itu gambarannya Mbah Mun, maknanya Mbah Mun sing jenengan idolakan itu beliau bukan seseorang kiai yang tidak paham dunia, tapi Mbah Mun itu sangat mubakhir, memahami keadaan bagaimana perpecahan umat itu beliau selalu mengikuti internasional. Sehingga kita harus memahami kitab ini bukan kitab kecil. Kalau sudah saya gambarkan Mbah Mun modelnya kayak Imam Ghazali, dibatasi wadal kathirum min ahli kitab sebelah kene, dibatasi sehingga yuri dunia fi'ulullah, tapi Gusti Allah Allahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maknanya Islam itu sing jaga Gusti Allah. Dene awak dhewe melu berjuang no agamane pangeran, iku maknane daftar tuku tiket. Daftar melu no njurune berjuang no jalane pangeran, tapi jenengan kula harus yakin sing jaga agama niku Gusti Allah. Maknanya lek kok kapan P3 berhasil hari ini ora kenal Pak Haji Puri karo Mas Abdi ngerek gendera. Lek ora aku ora iso karena agama masih jaga sinten Gusti Allah. Makanya kita tidak bisa. Kita cuma urun, kula nggih urun lewat jalur kula.
Kang Afif lewat jalur AMK. Bagaimana AMK itu nanti besar. Ini Gus Roji cerita kula Afif itu kudu mbok omongi nggih, kudu sampai ranting dadi. Ojo sampai kok sekedar apa PAC. Wong sing nentokno swara niku sinten? Ranting. Cuma Gus Roji niku sifate lek mboten kenal akrab ngongkon mboten wonten. Lah Gus Roji niku istimewa. Piyambake niku gadah ATM Pak Kaji, ATM dalem. Sing nek kono niku kanggo dahar. Semua uang dari pemerintah tidak ada yang masuk terus. Itu wiridane lek gelem jadi DPR kok keluargane Mbah Mun. Lek sanggup ya. Itu pesennya. Jadi Pak Mansur sangat hafal dengan itu. Jadi ada ATM dalem sing sumber sangka ngaji kalih napa niku Sabil. Niku ATM makan. Jadi jenengan niku teng pundi mawon kok jajanan Gus Roji mesti boten purun. Karena beliau soal dahar itu mesti urusan pribadi. Tapi lek jenengan Mas Abdi mesti wis buka ya ora gelem. Karena sudah punya ATM-nya. ATM untuk dahar itu. Ini maknanya dulu sing jenengan dadosaken DPR RI itu bukan orang yang pengen segala sesuatu, tapi itu memang benar-benar diniati dari awal itu berjuang dedeknya Mbah Mun. Karena Gus Roji itu kali kula aku dadi DPR karo ora yo padha sugih. Ini yang menjadi gambaran kula bahwa P3 ini kula tulung jenengan sami kali kula padha-padha saling mengingatkan bahwa kita berjuang di P3 itu bukan karena napa niku, bukan karena ngakehno yang kembali ke kita, tapi benar-benar diilahi kalimatillah. Jadi ono hak wong liya yang diberikan. Makanya cara guru kula lek cerita lek dadi apa-apa iku ngekno duit aja guru-guru sing nyenengno kowe tok, tapi kudu ono sing ora. Kalau niku dipeseni Pak ya, lek ngaji diamropi kowe mulang, rak diamropi mulang. Alasannya apa? Ben orang itu harus tahu bahwa hal itu bukan soal apa namanya kita mencari itu bukan tujuan, tapi adalah jalan perjuangan. Kalau pangkat terakhir gagal Pak Haji, duit maksudnya. Alhamdulillah. Kalau memang kayak Mas Afif hitung aku sakit kok. Untuk malah nyanyi kok. Jadi itu yang menjadi beberapa hal yang bisa saya tangkap dari kitabnya Mbah Mun, yang intinya bahwa musuh kita itu bukan saudara kita, tapi musuh kita adalah orang-orang yang ingin memecah belah Islam menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga Islam itu akan mudah hilang dari dada kita. Makanya kalau syukur Mas Zaza cerita tentang Sri P3 gede, kalau syukur, dan itu kontribusinya tinggi. Maknanya kita ndelok sambil wong P3 mesti minimal bisa ngaji, bisa roh tahlilan, bisa roh. Hal itu penting. Jangan sampai kita itu kegeser menjadi orang-orang sing ora roh niku. Maknanya secara umum harus ada yang berjuang di pemerintah karena Undang-Undang Dasar 28 bahwa orang yang bisa mencurahkan pendapat itu adalah melalui partai. Jadi mboten angsal NU itu membuat rekomendasi nopo dari pemerintah hasilnya tidak boleh, Muhammadiyah pun tidak boleh karena ada jalurnya lewatnya partai. Itu yang baru disadari. Tapi hari ini wong mboten ansor gawe dhewe, sembarang gawe dhewe karena lupa pasal 28 bahwa kebebasan berpendapat itu diatur oleh negara. Cara mengaturnya adalah ada partai yang boleh didirikan dengan syarat tertentu. Itu yang dipegang oleh guru kita. Makanya Mbah Mun tetap istiqomah di partai karena itu jalur untuk kita usul kepada pemerintah. Bukan kok dengan demo itu tidak. Itu yang dipegang. Jadi saat ini kalau orang demo saya tidak tahu. Cuma saya mengikuti yang madhab itu. Kalau orang madhab liane, wallahu a'lam. Yang bisa saya sampaikan yang terakhir kalau mohon rencang-rencang niki dengan melakoni ngeten iki aja goro-goro disubsidi DPC tidak, dan jangan goro-goro Gus Roji juga support tidak. Gus Roji juga sama matur ten kula Afif sak kancane mbok kei dhuwit yo kudu mbok takoni, kudu kowe teko acara ibadah paling orang ibadah jadi kalau niki datang nggih semata-mata panji kula seneng P3, keluarga kula P3, tapi yang paling besar saya itu sebagai wujud terima kasih kula dan para masyayikh. Kula orang biasa dipinter ke masyayikh, kula tetep derek. Makanya kula matur rencang-rencang wiridan kula ngaji. Sing iso gagal ngaji kula nggih dawuh masyayikh. Kula lek ngaji diundang wong ya mau, tapi lek wis
Mas saya sing ngakon koyo ngeten iki ya kula kalahno Pak ya. Karena kewajiban dari saya. Mungkin di teman-teman P3 saya dianggap bukan orang P3 yang mubakhir, yang mengikuti Mas saya benar. Saya memang madhab saya itu P3, tetapi tak gabung. Podo-podo P3 bentuk ganjaran tambahan kali ya anu kiai suruh kula tadi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.